Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Namaku Ayu. Aku dan Rina adalah kembar identik. Kami berbagi wajah, tapi tidak takdir. Aku selalu menjadi bayangan, sementara dia, kakakku, adalah cahaya yang berhak atas segalanya. Malam itu, 3 hari sebelum ia menikah dan menyelamatkan keluargaku dari jurang utang mengerikan, Rina tiba-tiba menghilang. Ia meninggalkan surat pengkhianatan yang dingin, dan ayah serta ibu, dengan air mata putus asa, memaksaku mengambil tempatnya. Aku, sang bayangan, harus menjadi pengantin pengganti. Tapi, tahukahmu? Calon suamiku, mendadak bukan lagi pria kaya raya itu. Siapa yang harus kunikahi? Dan mengapa mata calon suamiku yang baru, nelayan miskin itu, memancarkan kebencian yang begitu pekat? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Aku selalu merasa, hidupku hanyalah sebuah bayangan. Bayangan yang mengikuti kemanapun cahaya dari Rina, kakak kembarku, melangkah. Kami lahir dari rahim yang sama. Wajah kami nyaris tak bisa dibedakan. Tapi nasib? Oh, Allah, nasib kami seperti bumi dan langit. Rina adalah api. Cerdas, ambisius, dan selalu berhasil membuat ayah dan ibu bangga. Aku, Ayu, hanyalah air. Tulus, penurut, dan diam-diam merajut mimpi sederhana. Memiliki kedai kopi kecil di sudut kota Semarang yang selalu ramai, jauh dari drama keluarga yang melelahkan. Ayah dan ibu, mereka mencintai kami. Tapi, bagi mereka, Rina adalah investasi terakhir. Aku hanyalah cadangan yang tak pernah dihitung. Kami tinggal di rumah tua, tapi megah, di kawasan perdagangan lama Semarang, dekat Pecinan. Sayangnya, kemegahan itu hanya tinggal kulit. Ayah terperosok dalam bisnis grosir yang bangkrut. Kami terlilit utang miliaran pada seorang pengusaha properti licik, namanya Bara. Aku masih ingat betul, aroma hujan dari Laut Jawa yang dingin menusuk ke kamar. Aku mendengar ayah dan ibu berbisik, suara mereka penuh ketakutan dan keputusasaan. Kita sudah di ujung tanduk, Bu, kata ayah, suaranya serak dan pecah. Hanya Bara yang bisa menyelamatkan kita. Rina harus menikah dengannya. Rina setuju. Yah, dia bilang dia akan menanggungnya. Jawab ibu, tangannya gemetar. Bara Wicaksono. Pria berwajah dingin, pemilik startup sukses. Syaratnya tunggal, menikahi Rina. Rina langsung menyambutnya. Baginya, Bara adalah tiket emas menuju kemewahan, meninggalkan bau Semarang yang dianggapnya kolot. Aku menemui Rina di kamarnya. Dia sedang memamerkan gaun sutra yang harganya pasti setara dengan seluruh isi tabunganku. Rin, apakahmu yakin? Menikah tanpa cinta? Tanyaku pelan. Rina menoleh, tatapan matanya menusuk. Cinta tidak membayar utang. Ayu, ini adalah kebebasan. Setelah aku menikah, aku akan terbang ke Jakarta, jauh dari bau amis dan kehidupan nelayan kotor yang selalu kau sukai itu. Aku terdiam. Aku memang sering ke pelabuhan Tanjung Mas, mencari kedamaian di antara para nelayan yang bekerja keras. Rina selalu meremehkan itu. Satu lagi, katanya angkuh, jangan pernah coba-coba menyentuh atau mendekati suamiku. Kita kembar, tapi kita tidak setara. Kata-kata itu membuatku tercekat. Aku hanya bisa mengangguk. Hati yang terluka sudah terbiasa menerima perlakuan ini. 3 hari menjelang hari pernikahan, Bara datang. Dia membawa kotak beludru hitam berisi kalung berlian liontin berbentuk jangkar. Untuk Rina, katanya dingin. Rina melihatnya sekilas, lalu meletakkannya kembali ke meja dengan kasar. Aku tidak suka jangkar, Bara. Jangkar adalah simbol ikatan dan perbudakan. Aku suka sayap. Bara hanya diam. Sorot matanya yang dingin justru terasa menyelidik saat ia melirik ke arahku. Malam itu, aku tidur dengan hati gelisah. Aku merasa ada yang tidak beres. Pernikahan ini terlalu sunyi, terlalu dingin. Pukul 3 pagi. Suara dentuman keras dari kamar Rina mengejutkanku.
Aku berlari cepat. Pintu kamar Rina terbuka. Gaun pengantinnya tergantung. Kosmetik mahal bertebaran. Tapi, Rina lenyap. Hilang tanpa jejak, seolah ditelan lantai kayu rumah tua ini. Di atas meja, di samping kalung jangkar, selembar kertas kecil menusuk pandangan mataku. Aku membacanya, dan seluruh duniaku runtuh. Aku pergi. Jangan cari. Carilah penggantiku. Aku tidak sudi jadi pengantin murahan. Pengkhianatan yang paling pahit. Rina kabur. Ayah dan ibu histeris. Bara pasti akan menghancurkan kami. Utang ini akan merenggut segalanya. Kami akan jadi gelandangan. Ayah meraih kedua bahuku, mencengkeram erat. Wajahnya yang tua terlihat seperti mayat hidup. Ayo, nak. Kamu harus bantu ayah. Kamu harus. Ayah menatapku dengan mata memohon. Sorotnya tajam menuju cermin di mana wajahku dan wajah Rina begitu identik. Hanya kamu yang bisa menyelamatkan keluarga kita. Ayo. Wajahmu sama persis dengan Rina. Bara tidak akan tahu. Aku terperangah. Aku hanyalah boneka. Aku menangis, berteriak, tapi suara ayah dan ibu lebih kencang. Mereka memohon. Mereka bersumpah ini demi nyawa. Demi orang tua yang kucintai, aku mengangguk pasrah. Aku, sang bayangan, harus menjadi pengantin itu. Saat ayah menghubungi Bara, aku mendengar kata-kata yang membuatku bingung. Bara tidak marah. Ia terdengar anehnya tenang. Baik, jawab Bara. Suruh dia siap. Saya sudah menyiapkan calonnya. Tapi, dia bukan calon yang sama. Calon yang berbeda? Siapa yang akan kunikahi? Siapa yang Allah kirimkan untuk menjemput takdir baruku? Pikiranku kacau, dan aku hanya bisa berharap Allah memberiku kekuatan untuk menghadapi takdir pahit ini. Pagi itu, rumah kami terasa seperti kuburan. Tak ada lagi tawa atau celoteh, hanya tatapan kosong dan bisikan penuh rasa bersalah dari ayah dan ibu. Mereka memperlakukanku seperti pajangan rapuh yang siap pecah kapan saja. Aku tidak sempat mengucapkan selamat tinggal pada mimpiku, kedai kopi kecilku di Semarang. Aku bahkan tidak sempat mengemas barang-barang pribadiku. Aku hanya membawa satu koper kecil, berisi baju seadanya dan sebuah kalung perak usang milik nenek. Ayah menyerahkan sebuah amplop tebal. Ini petunjuknya. Ayu, katanya dengan suara hampir tak terdengar. Bara yang mengurus semuanya. Kamu akan dibawa ke sana sore ini. Ingat, nak, kamu adalah Rina. Selamatkan kami. Aku membaca alamat di amplop itu. Desa Cisolok, Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Jauh sekali dari hiruk-pikuk Semarang. Kenapa Bara, seorang pengusaha startup yang seharusnya menikahi Rina, malah mengirimku ke desa nelayan terpencil di pesisir selatan Jawa Barat? Ini semakin tidak masuk akal. Aku naik mobil sewaan yang sudah diurus Bara. Perjalanan itu terasa sunyi, dingin, dan sangat panjang. Aku menatap keluar jendela, melihat pemandangan kota Semarang yang perlahan menghilang. Aku merasa seperti sedang meninggalkan duniaku sendiri. Aku tiba di Pelabuhan Ratu menjelang senja. Udara di sana lembab, asin, dan aroma laut yang tajam langsung menusuk hidung. Inilah aroma yang selalu kurindukan, tapi kali ini, aroma itu terasa seperti bau kawat berduri yang siap menjeratku. Sopir menurunkan aku di sebuah dermaga kecil yang tampak kumuh. Bukan dermaga turis, tapi dermaga nelayan sungguhan. Di sana, seorang pria sudah menunggu. Pria itu, Arjuna. Aku terpaku. Ekspektasiku hancur berkeping-keping. Aku berharap bertemu pria kaya raya yang terobsesi pada Rina. Tapi yang kulihat adalah sosok yang sangat kontras dengan Bara. Arjuna mengenakan kaos oblong kusam, celana pendek lusuh, dan sandal jepit yang sudah hampir putus. Kulitnya gelap terbakar matahari. Tubuhnya terlihat kekar dan keras, khas pekerja berat. Dia benar-benar seorang nelayan miskin. Tapi yang paling membuatku terkejut adalah matanya. Matanya hitam, tajam, dan memancarkan kesedihan yang sangat gelap, dicampur dengan kebencian yang jelas-jelas ditujukan padaku. Dia mendekat. Raut wajahnya tidak menunjukkan sambutan, hanya amarah yang tertahan. "Mu datang," katanya. Suaranya berat dan serak, seperti batu yang bergesekan.
Ia bahkan tidak repot-repot menggunakan bahasa formal. Aku, Rina, ujarku, berusaha sekuat tenaga menirukan nada bicara Rina yang angkuh dan datar. Itu adalah hal tersulit yang pernah kulakukan. Arjuna menyeringai, senyum sinis yang menusuk. Rina, ya? Pengantin pengganti. Tepat waktu. Jantungku mencelos. Dia tahu. Arjuna tahu aku bukan Rina. Tapi bagaimana? Apakah Bara memberitahu dia? Kalau dia tahu, mengapa dia mau menerimaku? Kenapa mu menerimaku? Tanyaku, gagal menahan diri untuk tidak terdengar seperti Ayu, si penurut. Arjuna melangkah lebih dekat, aroma amis laut bercampur keringat menusuk hidungku. Aku tidak peduli siapamu. Rina, Ayu, atau hantu sekalipun. Yang penting, pernikahan ini terjadi. Aku punya urusan yang harus diselesaikan, dan mu adalah kuncinya. Urusan apa? Kunci apa? Otakku berputar, mencoba memahami intrik yang sedang terjadi. Dia mengambil tasku dengan gerakan kasar, lalu berjalan cepat menuju sebuah gubuk kayu di pinggir pantai. Itu adalah rumah yang sangat sederhana. Atapnya dari rumbia, dindingnya dari papan kayu tua. Upacara pernikahan dilakukan secara sederhana, dipimpin oleh seorang penghulu tua di gubuk itu, disaksikan beberapa tetangga yang menatapku penuh rasa iba dan rasa penasaran. Tidak ada pesta mewah, tidak ada cincin berlian, hanya ijab kabul yang terasa dingin dan berat. Aku resmi menjadi istri nelayan miskin. Aku resmi menjadi Ayu, sang pengantin pengganti. Selesai upacara, Arjuna langsung mengusir semua orang. Ia bahkan tidak menatapku. Ia hanya duduk di teras gubuk, menyibukkan diri memperbaiki jala yang koyak. Aku memberanikan diri mendekat. Arjuna, bisakah mu jelaskan? Dia memotongku tajam. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Mu datang untuk pernikahan, dan kita sudah menikah. Tugasmu selesai. Aku menahan air mata. Tugas? Apa aku hanya benda di matamu? Arjuna bangkit. Dia berdiri begitu dekat, bayangannya menutupi seluruh tubuhku. Ekspresinya penuh amarah yang ditahan. Mu ingin tahu apa aku hanya benda? Bisiknya, suaranya rendah dan mengancam. Tidak. Mu adalah milik yang sangat berharga. Milik yang kuperoleh dari harga yang sangat mahal. Dan mulai hari ini, aku akan memastikan mu tidak pernah bisa kabur seperti kakakmu yang pengecut itu. Dia mendorongku pelan ke dalam gubuk, lalu menutup pintunya dari luar. Aku berdiri sendirian di ruangan yang sempit dan gelap itu. Hanya ada satu ranjang kayu tua di sudut, dan sebuah lampu minyak kecil. Aku mendengar suara ombak yang memecah pantai dengan brutal. Ini adalah neraka. Aku sudah menyelamatkan ayah dan ibu, tapi kini aku yang terperangkap. Aku duduk di tepi ranjang. Tiba-tiba, mataku menangkap sesuatu di bawah tumpukan jala di sudut ruangan. Sebuah buku catatan usang. Kertasnya menguning, dan covernya sudah robek. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutku. Aku membuka buku itu. Di dalamnya, bukan catatan harian, melainkan peta? Peta yang terlihat seperti denah bangunan. Di sana ada coretan-coretan rumit, tanda silang, dan beberapa nama. Di bagian atas tertulis, Proyek Bara. Aku terhenyak. Bara? Kenapa Bara bisa berhubungan dengan Arjuna si nelayan miskin ini? Tiba-tiba, suara pintu dibuka. Arjuna masuk. Matanya langsung tertuju pada buku catatan usang yang kupegang. Ia bergerak cepat, merebut buku itu dari tanganku. Beraninya mu menyentuh barang-barangku. Hardiknya. Apa itu? Tanyaku. Suaraku bergetar. Apa hubunganmu dengan Bara? Mu bukan nelayan biasa, kan? Arjuna terdiam. Tatapan matanya yang tadi penuh amarah, kini berubah menjadi sorot keterkejutan dan ketakutan. Mu terlalu banyak tahu, Rina, katanya dingin. Lalu, dia melakukan sesuatu yang membuatku tercekat. Dia mendekatiku, wajahnya hanya berjarak sejengkal dari wajahku. Mulai sekarang, bisiknya. Mu akan tidur di sini. Aku akan tidur di lantai. Jangan pernah mu berpikir untuk lari. Karena jika mu lari, bukan hanya mu yang celaka, tapi juga semua orang di Semarang yang mu coba selamatkan. Dia menjauh,
mengambil selimut tipis, dan berbaring di lantai gubuk kayu yang dingin. Aku menatap punggungnya. Punggung yang kokoh, tapi penuh rahasia. Siapakah Arjuna ini? Kenapa dia tahu tentang utang keluargaku? Dan kenapa dia menyimpan peta proyek milik Bara? Aku tahu, pernikahan ini adalah tipuan besar. Aku adalah pion yang baru saja dipasang di papan catur permainan balas dendam yang mengerikan. Aku harus mencari tahu, demi keselamatan Rina yang diculik, dan demi mengungkap kebenaran di balik topeng nelayan miskin ini. Aku mencoba bertahan hidup di gubuk reot ini, di desa Cisolok, Pelabuhan Ratu. Setiap pagi, aku harus memainkan peran sebagai Rina, angkuh, cerewet, dan selalu mengeluh. Ini adalah sandiwara terberat dalam hidupku. Arjuna, ia adalah sosok yang misterius. Pagi-pagi buta ia sudah melaut, entah kemana. Ia pulang menjelang sore, membawa sedikit ikan yang ia berikan pada tetangga, atau sekadar membersihkan kapal tua miliknya yang teronggok di dermaga. Dia memperlakukanku seperti tahanan rumah. Kami jarang bicara. Jika bicara pun, pasti diiringi nada tajam darinya dan air mata yang harus kutahan mati-matian. Dia tidur di lantai, sementara aku tidur di ranjang kayu yang berderit. Aku tahu, kebencian di matanya bukan untukku, tapi untuk Rina. Namun, dia tidak pernah menjelaskan alasannya. Suatu malam, badai hebat melanda. Suara ombak menghantam pantai seperti palu godam. Aku terbangun karena kilat menyambar, menerangi wajah Arjuna yang sedang tidur di lantai. Wajahnya, dalam sekejap itu, tampak sangat rapuh dan menyimpan duka yang teramat dalam. Aku tidak tahan lagi. Aku harus tahu kebenarannya. Arjuna, panggilku pelan. Dia langsung terbangun, matanya menatapku tajam. Kenapa mu sangat membenci Rina? Tanyaku. Apa yang dilakukan Rina padamu? Arjuna bangkit, duduk di tepi ranjangku. Keheningan yang tiba-tiba melingkupi kami terasa mencekik. Mu tidak perlu tahu, Rina, katanya, menekankan namaku. Cukup tahu bahwa pernikahan ini adalah hukuman untuk ayahmu. Dan mu adalah bayarannya. Bayaran? Kami yang berutang. Kenapa mu yang menuntut balas dendam? Tanyaku. Arjuna tersenyum pahit. Utang tidak selalu tentang uang. Terkadang, utang adalah tentang nyawa dan masa depan yang dirampas. Ia kemudian mengambil sesuatu dari balik bantalnya. Itu adalah kalung jangkar berlian yang dibawa Bara saat datang ke rumahku di Semarang. Kalung yang Rina tolak karena dianggap sebagai simbol perbudakan. Ini, kata Arjuna, menyodorkan kalung itu. Bara memintaku memberikannya padamu. Ia bilang, ini adalah simbol perjanjian. Aku menatap kalung mewah itu. Kenapa Bara memberikannya padaku melalui Arjuna? Kenapa jangkar, yang jelas-jelas ditolak Rina, malah dijadikan simbol perjanjian? Aku mengambil kalung itu. Tiba-tiba, Arjuna memegang pergelangan tanganku. Aku punya satu kalung jangkar lagi, bisiknya. Aku terkesiap. Apa? Ia lalu membuka baju nelayannya yang kusam. Di dadanya, terkalung sebuah kalung perak usang dengan liontin jangkar yang bentuknya persis sama dengan kalung berlian itu, hanya saja bahannya berbeda. Kalung ini milik ayahku. Suara Arjuna tercekat. Ayahku adalah seorang kapten kapal legendaris. Ia mewariskan ini padaku, tepat sebelum ia. Arjuna berhenti. Nafasnya memburu. Matanya berkaca-kaca, penuh kepedihan yang sulit dijelaskan. Sebelum dia kenapa? Arjuna? Desakku. Sebelum dia kehilangan segalanya. Jawabnya, nadanya kembali dingin dan penuh kemarahan. Termasuk perusahaannya, kapal-kapalnya, dan harga dirinya. Dan yang merampasnya adalah ayahmu. Aku syok. Ayahku? Merampas? Ayahku adalah pengusaha yang bangkrut. Bisikku membela diri. Dia bukan hanya bangkrut, Rina, bentaknya. Dia menghancurkan orang lain dalam proses kebangkrutannya. Dia menghancurkan keluarga besarku dengan cara yang paling kotor. Aku terdiam. Jadi, kebencian Arjuna bukan hanya masalah utang, tapi balas dendam yang berakar pada masa lalu kelam ayahku. Arjuna lalu melepaskan kalung jangkar berlian itu dari tanganku. Ia mengambil kalung perak usang miliknya,
dan menyatukannya dengan kalung berlian itu. Uniknya, di bagian belakang, kedua liontin jangkar itu memiliki lekukan yang pas jika disatukan, membentuk sebuah simbol rahasia yang tersembunyi. Ini adalah kunci, kata Arjuna datar. Kunci menuju kebenaran yang ayahmu sembunyikan selama bertahun-tahun. Bara memberimu kalung ini, agarmu membawanya padaku. Semua teka-teki itu mulai menyatu. Bara bukan penyelamat. Bara adalah sekutu Arjuna. Jadi, Bara dan Mu bekerja sama? Tanyaku, nyaris tak percaya. Kami memiliki musuh yang sama, jawab Arjuna, kembali ke mode dinginnya. Ia kembali berbaring di lantai. Aku menatap kalung berlian dan kalung perak yang kini tergeletak di meja. Bara sengaja mengirimku, si kembar pengganti, bersama kalung ini kepada Arjuna, si nelayan miskin yang ternyata menyimpan dendam besar dan rahasia keluarga. Lalu, di mana Rina? Jika Bara adalah sekutu Arjuna, dan Rina benar-benar diculik, apakah Rina ada di tangan Bara? Aku tidak bisa tidur malam itu. Aku tahu, aku harus mencari tahu lebih banyak tentang masa lalu kelam antara ayahku dan keluarga Arjuna. Dan yang terpenting, menemukan Rina. Aku kini bukan lagi Ayu yang penurut. Aku adalah istri dari musuh bebuyutan keluarga, dan aku harus menjadi mata-mata dalam sandiwara pernikahan gila ini. Pagi menyambutku dengan suara perahu motor yang ramai di Pelabuhan Ratu. Sejak mengetahui kebenaran yang pahit itu, aku tak lagi bisa tidur nyenyak. Aku harus mencari bukti, tidak hanya untuk diriku, tapi juga untuk Rina, yang kemungkinan besar sedang dalam bahaya di tangan Bara. Saat Arjuna sudah melaut, aku memulai penyelidikanku. Gubuk kayu ini sangat sederhana, tapi penuh dengan barang-barang yang tidak cocok untuk seorang nelayan miskin. Di bawah tumpukan jaring ikan, aku menemukan sebuah kotak logam yang tersembunyi. Kotak itu tidak terkunci. Di dalamnya, aku menemukan beberapa lembar dokumen lama. Semuanya berupa akta perusahaan, sertifikat hak milik kapal, dan foto-foto. Foto-foto itu menunjukkan seorang pria gagah berseragam kapten, berdiri di depan kapal-kapal besar dengan nama yang sama, Samudra Jaya. Di salah satu foto, pria itu tersenyum bersama seorang anak kecil yang tak lain adalah Arjuna. Aku membaca akta-akta itu. Semuanya atas nama keluarga Dirgantara. Dan semua dokumen itu menunjukkan satu hal. Perusahaan pelayaran besar, Samudra Jaya, milik keluarga Dirgantara dinyatakan bangkrut 10 tahun lalu karena sengketa lahan dan manipulasi saham. Aku membalik lembaran terakhir, dan di sana tertulis nama pemenang sengketa, orang yang mengambil alih semua aset dan lahan. Aku merasakan darahku mengering, jantungku berdebar kencang. Nama itu adalah ayahku. Jadi, Arjuna tidak bohong. Ayahku bukan hanya bangkrut, dia adalah pelaku kebangkrutan yang menghancurkan masa depan keluarga Arjuna. Aku kini merasa malu dan jijik pada warisan keluarga yang harus kubawa. Aku menutup kotak itu, air mataku menetes. Ini bukan lagi tentang utang kami pada Bara. Ini tentang dendam berdarah yang harus dibayar lunas. Tiba-tiba, pandanganku tertuju pada laci kecil di bawah meja kayu. Isinya kosong, kecuali selembar kertas yang terlipat rapi. Kertas itu ternyata adalah kelanjutan dari peta proyek yang kulihat kemarin. Peta itu sangat detail, bukan denah gubuk nelayan, melainkan denah sebuah kawasan pelabuhan industri yang sangat besar, lengkap dengan lokasi gudang, dermaga khusus, dan ruang kontrol. Di salah satu sudut peta, terdapat logo perusahaan yang sangat kukenal, Wicaksono Group, milik Bara. Aku semakin bingung. Jika Bara dan Arjuna adalah sekutu, apa tujuan mereka? Aku membaca keterangan di pinggir peta. Ada beberapa poin penting yang ditulis tangan oleh Arjuna. Ambil alih aset, sesuai perjanjian nikah. Lakukan klaim lahan yang disengketakan di Cirebon. Pancing Rina untuk muncul dengan mempublikasikan aset ini. Poin ketiga itu membuatku tercekat. Pancing Rina untuk muncul. Rina tidak kabur. Rina diculik, atau setidaknya disembunyikan. Dan Bara menggunakan pernikahan ini, menggunakan diriku, untuk memancing Rina agar menampakkan diri. Tapi kenapa? Aku segera menyembunyikan peta itu di balik pakaianku. Aku harus berhati-hati. Sore harinya, Arjuna pulang. Dia tidak membawa ikan, melainkan sebuah tas ransel hitam.
Ia melemparkannya ke sudut ruangan dengan kasar. Arjuna melihatku. Sorot matanya lebih lembut dari biasanya, seolah ia baru saja melakukan hal yang sangat berat. Aku perlu bicara, katanya, duduk di bangku kayu. Aku berusaha tenang. Tentang apa? Tentang ayahmu dan kejahatan ayahku, tanyaku dengan nada yang menusuk. Arjuna terdiam, rahangnya mengeras. Mu sudah tahu, katanya dingin. Bagus. Itu mempermudah pekerjaanku. Apa maksudmu mempermudah pekerjaanmu? Tuntutku. Mu menikahi aku, yang mu kira Rina, hanya untuk mendapatkan akta properti ayahku, kan? Kenapa harus sejauh ini? Kenapa harus pernikahan? Arjuna menatapku lurus. Karena aset yang kuinginkan, yang dirampas ayahmu, terikat pada hukum waris yang hanya bisa dilepaskan melalui ikatan pernikahan. Ayahmu dengan licik menjadikannya jaminan pernikahan Rina. Dan Rina, dia tahu ini? Tanyaku. Rina tahu ayahmu bangkrut, tapi Rina tidak tahu detail rahasia ini, jawab Arjuna. Dia hanya tahu dia akan menikah dengan Bara yang kaya. Dan ketika dia tahu rencana Bara bukan hanya uang, tapi pembalasan dendam yang kotor, dia kabur. Dia tidak kabur, teriakku, tak bisa menahan diri. Dia diculik, atau disembunyikan oleh Bara. Dan surat itu jebakan. Bara ingin aku yang menggantikannya agar mu bisa mendapatkan aset itu. Arjuna bangkit, wajahnya menunjukkan kebingungan yang nyata. Apa yang mu katakan? Rina kabur. Dia meninggalkan surat itu. Bukan. Itu bohong, kataku, mendekat. Rina tidak akan pernah meninggalkan kesempatan emas seperti itu. Dan kalau dia kabur, kenapa Bara memberimu kalung jangkar berlian itu? Jangkar yang dia tolak. Arjuna terdiam. Matanya memancarkan keraguan yang menusuk. Aku tahu, aku harus memutar otak. Aku tidak bisa langsung membongkar kebohonganku sebagai Ayu. Arjuna, kataku, kini menggunakan nada manipulatif ala Rina. Aku setuju aku adalah bayaran. Aku adalah kunci asetmu. Tapi jika mu ingin membalas dendam dengan sempurna, mu butuh aku. Aku menatapnya tajam. Aku akan membantumu. Aku akan menjadi Rina yang paling jahat, yang akan membantumu mendapatkan semua aset ayahku. Tapi, mu harus memberitahuku, apa hubungan Bara dan aset yang ada di Cirebon? Arjuna menatapku curiga. Ia ragu-ragu. Ia menghela napas panjang. Bara, dia bukan hanya sekutuku. Dia adalah orang yang paling mengerti penderitaanku. Dan aset di Cirebon itu adalah pusat penghancuran ayahmu. Aku hanya mengangguk, berpura-pura puas. Aku tahu, Arjuna menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar. Malam itu, saat Arjuna kembali terlelap di lantai, aku mengambil peta itu lagi. Aku meneliti dengan saksama. Peta Wicaksono Group di Cirebon. Aku memegang kalung perak usang milik nenekku, dan aku berjanji. Aku harus menyelamatkan Rina dan mengungkap sandiwara gila ini. Bahkan jika itu berarti aku harus berhadapan dengan Arjuna, suamiku, dan Bara, sekutunya. Setelah malam pengakuan yang penuh ketegangan itu, hubunganku dengan Arjuna berubah menjadi aliansi yang rapuh. Aku, memainkan peran Rina yang cerdik dan jahat, berpura-pura ingin membalas dendam pada ayahku sendiri. Aku butuh ponsel, kataku pada Arjuna pagi itu, nadaku datar dan menuntut. Aku harus menghubungi Bara. Jika kita ingin mendapatkan semua aset di Cirebon itu, kita harus satu langkah di depan ayahku. Arjuna menatapku curiga, tapi mengangguk. Dia memberikan sebuah ponsel sederhana. Jangan coba-coba menghubungi orang lain. Aku mengawasimu. Aku mengangguk patuh, tetapi dalam hati, aku berencana untuk menghubungi Bara. Bukan untuk kerjasama, melainkan untuk mencari tahu di mana Rina disembunyikan. Namun, saat aku memegang ponsel itu, aku menyadari sesuatu yang lebih penting. Bara sengaja memberiku kalung jangkar berlian itu untuk dibawa ke Arjuna. Sementara Rina kabur, atau diculik, dengan meninggalkan surat yang menyakitkan. Ini semua adalah sandiwara yang dirancang sempurna untuk menempatkanku di sini. Aku kembali meneliti kalung perak usang milik nenekku, yang selalu kukalungkan. Kalung itu adalah satu-satunya barang berharga yang kubawa dari Semarang.
Liontinnya sederhana, tidak semewah jangkar berlian milik Bara, tapi sangat bermakna bagiku. Tiba-tiba, aku teringat ucapan Arjuna, bahwa kalung jangkar berlian dan kalung perak miliknya bisa disatukan. Aku melihat kalung perak nenekku. Liontinnya berbentuk hati, bukan jangkar. Tapi, di sisi belakang liontin hati itu, terdapat ukiran kecil yang sangat halus, seperti kode Morse. Aku teringat, saat kecil, nenek sering bercerita bahwa kalung ini adalah kunci untuk melihat masa depan keluarga kami. Aku tak pernah menganggapnya serius, sampai sekarang. Aku mencoba menyatukan liontin hatiku dengan kalung jangkar berlian. Tidak cocok. Aku mencoba dengan kalung jangkar perak milik Arjuna. Tentu saja, tidak cocok juga. Aku menghela napas, merasa frustrasi. Mungkin ini hanya imajinasiku saja. Aku lalu beralih ke ponsel. Aku mencari kontak Bara, nomor yang ayahku berikan dulu. Jantungku berdebar kencang saat aku menekan tombol panggil. Panggilan tersambung. Halo. Suara Bara terdengar dingin dan sangat berhati-hati. Ini Rina, kataku, berusaha menirukan intonasi Rina yang angkuh. Arjuna sudah memberiku kalung itu. Aku sudah lihat peta di Cirebon. Sekarang, katakan di mana Rina. Aku butuh dia aman untuk sementara waktu, agar sandiwara ini berhasil. Terdengar tawa kecil Bara dari seberang. Tawa yang sangat keji. Bagus, Rina. Ternyata kau memang cerdas. Adikmu yang malang itu, dia ada di tempat yang aman. Dia akan muncul saat aku menghendakinya. Tapi, ada hal lain yang perlu kamu tahu. Apa? Tanyaku. Arjuna. Pria yang kamu nikahi itu, dia bukan hanya ahli waris yang ingin balas dendam, bisik Bara. Dia adalah mantan tunanganku. Dunia seolah berhenti berputar. Udara di gubuk itu terasa beku. Mantan tunangan? Laki-laki dan laki-laki? Aku tak bisa memproses informasi itu. Arjuna yang kasar, dingin, dan penuh dendam, ternyata memiliki hubungan masa lalu yang sangat personal dengan Bara, si dalang. Ini menjelaskan kenapa Bara begitu bersemangat membantu Arjuna, dan kenapa Bara tahu begitu banyak tentang detail rencana ayahku. Apa maksudmu? Tanyaku, suaraku tercekat. Kami berdua adalah korban ayahmu, kata Bara, suaranya kini dipenuhi kesedihan yang manipulatif. Dia menghancurkan keluarga Arjuna, dan dia juga menghancurkan cintaku. Kami bekerja sama, bukan hanya untuk harta, tapi untuk mengobati luka lama. Sekarang, fokus. Buat Arjuna percaya. Segera datang ke Cirebon. Aku tunggumu di sana. Kami akan menyerang bersama. Bara langsung menutup telepon tanpa menunggu jawabanku. Aku menjatuhkan ponsel itu ke lantai. Semua yang kurangkai hancur. Ini bukan lagi tentang bisnis atau utang. Ini adalah tragedi cinta yang berbalut dendam. Mereka berdua, Arjuna dan Bara, telah merencanakan ini dengan sangat matang. Aku, Ayu, hanyalah alat untuk memuaskan dendam mereka. Saat aku masih terpaku, pintu gubuk terbuka. Arjuna masuk. Matanya menatap ponsel yang jatuh di lantai. Mu menghubungi siapa? Tanyanya dingin. Suaranya berubah menjadi kemarahan yang dalam. Aku tidak bisa berbohong lagi. Wajahku pasti pucat. Aku menghubungi Bara. Kataku jujur. Dia memberitahuku segalanya. Tentang dia dan Mu. Tentang ayahku yang menghancurkan bukan hanya harta, tapi juga hubungan kalian. Arjuna terdiam. Wajahnya yang gelap kini terlihat lebih suram. Ekspresinya hancur. Ia tidak menyangkalnya. Ya. Bisiknya, suaranya pecah. Dia adalah orang yang aku cintai. Sebelum ayahmu merampas segalanya, termasuk keyakinanku pada masa depan. Bara adalah pelabuhanku. Dan Mu menggunakan pernikahan ini, menggunakan diriku, untuk membalas dendam pada ayahku, dan untuk kembali bersama Bara, tanyaku. Arjuna tidak menjawab. Ia hanya menunduk, mencengkeram tangannya kuat-kuat. Malam itu, aku menyadari bahwa aku tidak hanya menikah dengan nelayan miskin. Aku menikah dengan luka lama yang mendalam, dengan rencana jahat yang melibatkan dua pria yang saling mencintai dan membenci ayahku. Aku harus cepat. Jika aku tidak bertindak, Rina akan dalam bahaya.
dan aku sendiri akan menjadi korban dari sandiwara pernikahan yang paling kejam. Malam itu terasa sangat panjang. Pengakuan Arjuna tentang Bara, mantan tunangannya, telah mengubah segalanya. Dendam ini tidak hanya didorong oleh uang, tapi juga oleh hati yang hancur. Aku kini tahu, aku harus bergerak, bukan lagi sebagai sandera, melainkan sebagai penyelamat terakhir keluargaku. Keesokan paginya, aku berdiri di depan Arjuna, mengenakan topeng Rina yang paling angkuh. Kita berangkat ke Cirebon hari ini, kataku, suaraku dingin dan tegas. Aku ingin mengamankan aset itu sebelum ayahku mencium bau keanehan ini. Mu tahu, dia bukan orang bodoh. Arjuna mengangguk. Matanya masih menunjukkan kesedihan, tapi ia menutupi dengan lapisan amarah. Aku sudah siapkan mobil, jawabnya singkat. Jangan coba-coba lari, Rina. Aku tidak akan lari. Aku ingin melihat ayahku hancur dengan kedua mata kepalaku. Dustaku, berhasil membuat Arjuna sedikit pun tak curiga. Perjalanan dari Pelabuhan Ratu menuju Cirebon adalah perjalanan yang penuh keheningan dan ketegangan. Kami melewati jalanan pesisir yang indah, tapi hatiku terasa seperti di neraka. Aku duduk diam, tapi pikiranku bekerja keras. Rina diculik, Bara dan Arjuna bekerja sama. Ada kunci tersembunyi. Aku kembali memegang kalung perak usang milik nenekku. Aku ingat betul nenek pernah berkata, "Jika mu merasa jalan buntu, sentuhlah kalung ini. Ia akan memberimu cahaya." Aku menatap liontin hati perak itu di bawah sinar matahari yang menyengat. Aku memutar liontin itu, memainkannya dengan jemari. Tiba-tiba, aku merasakan ada celah kecil di sisi liontin hati itu. Aku menariknya pelan. Klik! Liontin itu terbuka. Di dalamnya, bukan foto, melainkan sebuah kertas kecil yang terlipat rapi dan nyaris tak terlihat. Kertas itu sangat tipis, seperti kertas nasi. Jantungku berdebar tak karuan. Ini pasti petunjuk. Aku membuka lipatan kertas itu hati-hati. Isinya bukan kata-kata, melainkan sebuah koordinat lokasi yang ditulis dengan pensil, 6. 43. 53, 2. S. 108. 29. 42, 1. Di bawahnya, ada tulisan tangan nenek, tempat awal Samudra Jaya. Aku terkejut. Tempat awal Samudra Jaya? Perusahaan pelayaran milik keluarga Arjuna? Kenapa nenek menyembunyikan koordinat ini di kalungku? Dan kenapa koordinat ini terletak persis di kawasan Pelabuhan Cirebon? Aku segera membuka peta digital di ponsel Arjuna, yang sudah ku-hack kuncinya diam-diam. Aku memasukkan koordinat itu. Layar menunjukkan sebuah lokasi di ujung Pelabuhan Cirebon, sebuah gudang tua yang tampak tak terpakai, terletak persis di sebelah lahan yang ditandai ayahku sebagai aset sengketa. Aku menyadari, Bara dan Arjuna mungkin merencanakan balas dendam mereka di gudang itu. Mereka pasti menggunakan tempat itu sebagai markas atau tempat transaksi. Tapi, ada hal lain yang jauh lebih mengerikan. Jika nenek menyimpan koordinat Samudra Jaya ini, mungkinkah nenek tahu tentang kejahatan ayahku di masa lalu? Aku harus bertindak. Arjuna, kita harus mampir ke pelabuhan dulu, kataku. Arjuna menatapku aneh dari balik kemudi. Kenapa? Kita langsung ke titik pertemuan dengan Bara. Tidak, jawabku cepat, mencoba terdengar mendominasi. Aku ingin memastikan bahwa aset yang kita ambil alih ini bebas masalah. Aku ingin melihat gudang logistik lama milik perusahaan pelayaran ayahku di sana. Ayahku terkenal licik, bisa saja ada jebakan hukum. Aku sengaja menyebut perusahaan pelayaran ayahku, tahu bahwa itu akan memicu emosi Arjuna. Wajah Arjuna berubah tegang. Jangan sebut-sebut pelayaran di depanku. Mu ingin balas dendam atau tidak? Tantangku. Jika ingin balas dendam sempurna, kita harus pastikan semua bersih. Arjuna. Sekarang, bawa aku ke pelabuhan. Arjuna membanting setir. Dia marah, tapi dia takut jika rencananya gagal karena kecerobohan. Ia akhirnya mengalah. Baik, kita ke pelabuhan Cirebon. Tapi jangan coba-coba macam-macam. Setengah jam kemudian, kami tiba di kawasan pelabuhan Cirebon yang ramai. Arjuna menghentikan mobil jauh dari keramaian,
di dekat gudang-gudang tua yang ditelantarkan. Di sana, kata Arjuna, menunjuk ke sebuah gudang besar di kejauhan, yang sesuai dengan koordinat di kalungku. Itu gudang yang disita ayahmu 10 tahun lalu. Tempat itu kosong, sudah lama tidak terpakai. Aku ingin melihatnya sendiri. Mu tunggu di sini, kataku. Tidak. Aku ikut, hardik Arjuna. Kami berjalan cepat menuju gudang itu. Saat kami tiba, gudang itu memang tampak sunyi. Namun, dari jendela kecil yang berdebu, aku melihat mobil mewah hitam diparkir di dalam. Mobil bara. Arjuna dan aku saling pandang. Ada yang tidak beres. Gudang ini tidak kosong. Arjuna mengeluarkan kunci master. Ia membuka pintu belakang gudang yang tersembunyi. Kami masuk. Di dalam, tidak ada barang logistik. Hanya ada sebuah meja besar, beberapa layar monitor yang menyala, dan di tengah ruangan, Bara. Dia sedang membalik-balik dokumen, ditemani oleh 2 pengawal bertubuh besar. Dan di sudut ruangan, di balik tumpukan karung, aku melihat sesuatu. Sesuatu yang membuat napasku tercekat. Rina, kakakku, duduk terikat di kursi kayu. Matanya merah karena menangis, mulutnya tersumpal kain. Bara, teriakku. Refleks. Bara menoleh, senyum sinisnya terukir di wajah. Selamat datang, Rina. Atau harus kupanggil? Ayu. Udara di gudang tua pelabuhan Cirebon itu terasa berat dan beracun. Bara menatapku dengan tatapan kemenangan yang menjijikkan, sementara aku hanya bisa menatap Rina yang terikat, air matanya membanjiri pipi. Rina menatapku dengan tatapan memohon, tatapan yang belum pernah kulihat darinya seumur hidupku. Selamat datang, Ayu, ulang Bara, melangkah mendekat. Atau memang seharusnya kamu yang datang, bukan Rina yang cengeng itu. Arjuna di sampingku membeku. Matanya bolak-balik antara Bara dan aku. Bara, kamu tahu dia bukan Rina? Tanya Arjuna. Suaranya dipenuhi pengkhianatan yang mendalam. Tentu saja aku tahu, sayangku. Jawab Bara. Nada suaranya lembut dan dingin. Ia menyentuh wajah Arjuna. Tapi Arjuna menepis tangannya. Aku dan Rina tidak pernah benar-benar bertunangan. Itu hanya pancingan. Rina kabur karena dia tidak tahan hidup susah. Jadi dia lari keluar kota. Surat itu memang dia yang tulis. Dia hanya ingin mencari alasan agar tidak menikah denganmu. Itu bohong. Aku tahu Rina tidak seburuk itu. Dan dia pasti tidak akan menolak Bara yang kaya. Aku menatap Bara dengan nyalang. Mu berbohong. Rina diculik. Teriakku. Refleks melindungi kakakku. Bara tertawa. Tawa yang bergema di gudang kosong itu. Oh, Ayu yang manis. Dia tidak diculik. Dia ada di sini, bersamaku, karena dia sadar bahwa dia lebih aman bersamaku daripada dengan nelayan miskin yang obsesif ini. Ia berjalan ke sudut ruangan, mengambil sebuah dokumen dari tumpukan berkas. Tugasmu, Ayu, sebagai pengantin pengganti, sudah selesai. Mu sudah membawa kalung jangkar berlian itu kepada Arjuna. Kalung yang akan memberinya akses hukum pada aset sengketa di Cirebon ini. Bara menatap Arjuna. Arjuna, aku mencintaimu. Aku ingin membantumu. Tapi, aku tidak ingin kamu kembali miskin hanya demi balas dendam. Semua aset ini akan kita ambil. Kita akan menghancurkan ayah Rina dan Ayu. Lalu, kita akan hidup bahagia bersama, menggunakan semua aset baru ini. Wajah Arjuna memancarkan konflik yang luar biasa. Cintanya pada Bara versus dendamnya yang sudah mendarah daging. Aku tidak butuh harta, Bara. Aku hanya butuh keadilan dan kehancuran ayah mereka, ujar Arjuna, suaranya serak. Jangan munafik, Arjuna. Bara membentak. Mu hanya seorang nelayan miskin sekarang. Mu butuh uang untuk kembali menjadi dirgantara yang terhormat. Dan aku yang membantumu. Saat mereka berdebat, aku melihat kesempatan. Aku mendekati meja tempat Bara meletakkan dokumen-dokumen itu. Aku melihat di samping tumpukan berkas aset, ada sebuah dokumen lain, tertutup rapat. Di atasnya tertulis, surat pengakuan utang dan pelepasan waris. Aku tahu, ini adalah jebakan hukum yang sempurna. Ayahku, dengan licik, menjadikan Rina sebagai penjamin.
Kini aku, sebagai pengganti Rina, telah resmi menyerahkan semua hak. Aku harus mengalihkan perhatian mereka. Aku meraih kalung perak nenek yang kusimpan di balik baju, lalu melemparkannya ke lantai. Suara benturan logam itu menarik perhatian mereka. Lihat ini, Arjuna, kataku. Kalung perak ini bukan milikku. Ini milik nenekmu. Arjuna menoleh cepat. Bara pun terkejut. Nenekku sudah meninggal belasan tahun lalu, kata Arjuna. Aku menunjuk kalung itu. Di dalamnya ada koordinat rahasia. Koordinat pelabuhan Cirebon ini. Nenekku adalah sahabat karib nenekmu. Mereka berdua pernah berjanji. Jika salah satu dari kita berada dalam bahaya karena ulah orang tua, kalung ini adalah kuncinya. Aku mendekati Rina yang terikat. Aku membisikkan sesuatu ke telinga Rina, sementara Arjuna dan Bara sibuk mencerna informasi gila itu. Rina, aku Ayu. Aku akan lari ke gudang sebelah. Hubungi pengacara keluarga kita yang lama, Pak Heru. Katakan dia harus datang ke koordinat ini sekarang juga. Ayah telah berbuat jahat, bisikku. Rina mengangguk, air matanya tak terbendung. Aku menatap Arjuna. Ayahku memang jahat, Arjuna. Tapi Mu tidak lebih baik. Mu dan Bara menggunakan dendammu untuk menciptakan tumbal baru. Aku membalik dokumen di meja. Aku melihat tanda tangan ayahku. Dan aku melihat satu dokumen yang membuatku terkejut setengah mati. Itu adalah sertifikat hak waris atas gudang tempat kami berdiri. Dan nama pemiliknya, bukan ayahku, bukan pula keluarga Arjuna, melainkan Rina. Bara. Gudang ini milik Rina. Bukan ayahku, teriakku. Bara panik. Ia segera mengunci pintu gudang dari dalam. Pengawal. Tangkap mereka semua. Rencana harus berjalan sesuai rencana. Dua pengawal Bara bergerak cepat. Arjuna, yang tubuhnya kekar, dengan refleks melawan. Tapi 2 lawan 1. Saat Arjuna bergumul, aku bergegas membuka ikatan Rina. Rina, Mu harus lari. Hubungi Pak Heru sekarang. Ayo. Mu gila. Rina menangis. Aku bukan Rina, bisikku. Aku Ayu, kakakmu. Sekarang lari. Rina, dalam kepanikannya, berhasil meraih ponselnya yang tersembunyi. Ia lari menuju pintu belakang gudang. Bara melihat Rina kabur. Ia berteriak murka. Tembak dia. Door. 1 tembakan dilepaskan. Bukan Rina yang tertembak. Arjuna tertembak di bahunya saat ia mencoba melindungi Rina. Dia jatuh tersungkur di lantai semen yang dingin. Aku berteriak histeris, berlari ke arah Arjuna yang berlumuran darah. Bara menatapku. Mu akan jadi milikku. Ayo. Mu akan membayar semua yang ayahmu lakukan. Tiba-tiba, dari luar gudang, terdengar suara sirene polisi yang memekakkan telinga. Rina berhasil. Bara panik. Ia berlari keluar melalui pintu depan, meninggalkan kami di gudang itu. Pengawalnya ditangkap polisi di luar. Aku hanya bisa memeluk Arjuna yang kesakitan. Kenapa Mu melakukannya? Tanyaku, air mataku menetes di pipinya. Kenapa Mu melindungi Rina? Arjuna tersenyum lemah. Senyum yang penuh penyesalan. Mu, bukan Rina. Mu adalah Ayu, bisiknya. Mu adalah orang yang jujur. Aku tidak bisa membiarkan Allah menghukum orang yang tidak bersalah. Aku sudah lelah dengan dendam ini. Ia menutup mata, pingsan. Aku menatap kalung perak nenek di tanganku. Ternyata, kalung itu tidak hanya memberikan koordinat, tapi juga memberikan petunjuk tentang cinta dan pengorbanan yang sejati. Aku tahu, setelah badai ini, aku akan menghadapi masalah hukum dan keluarga yang jauh lebih besar. Tapi aku tidak lagi takut, karena aku tahu siapa diriku sebenarnya. Tamat.